Bernardo Tavares datang ke Persebaya Surabaya bukan hanya membawa nama besar, tetapi juga filosofi permainan yang disiplin, terstruktur, dan agresif dalam transisi. Kini, Bajul Ijo bersiap memasuki era baru dengan gaya khas Eropa yang pernah mengantarkan PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Tavares dikenal menekankan organisasi lini belakang yang rapat. Ia terbiasa menggunakan formasi 4-3-3 defending. Dalam sistem ini, bek sayap dituntut aktif naik turun. Mobilitas mereka menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tim. Organisasi pertahanan menjadi fondasi utama. Tavares ingin timnya solid sebelum melakukan serangan balik. Disiplin bertahan adalah fondasi. Tanpa itu, transisi tidak akan berjalan, ujarnya dalam wawancara sebelumnya. Begitu bola direbut, tim diarahkan untuk segera menyerang. Dua winger menjadi motor utama dalam fase transisi. Pemain diberi peran spesifik sesuai kebutuhan. Setiap individu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Filosofi ini memberi rasa aman bagi tim. Namun, konsistensi fisik menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Pengalaman Tavares di PSM menunjukkan efektivitas sistem ini. Ia mampu memaksimalkan potensi pemain lokal dan muda. Kini, Persebaya berharap filosofi itu bisa diterapkan di Surabaya. Era baru pun dimulai dengan ekspektasi tinggi. Tavares siap bawa era baru Persebaya. Bernardo Tavares resmi jadi pelatih baru Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 dan membuka lembaran anyar perjalanan Green Force. Manajemen klub Kota Pahlawan mempercayakan tongkat komando kepada juru taktik asal Portugal tersebut sebagai suksesor Eduardo Perez. Pengumuman ini menegaskan langkah serius Persebaya Surabaya menyambut kompetisi Super League 2025-2026 dengan optimisme tinggi. Sosok Bernardo Tavares dipilih karena pengalaman, karakter kepemimpinan, serta pemahaman sepak bola modern yang dinilai sejalan dengan visi klub. Bernardo Tavares bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pelatih berusia 45 tahun itu sebelumnya menukangi PSM Makassar dan dikenal memiliki pendekatan taktik disiplin serta komunikasi yang kuat dengan pemain. Keputusan Persebaya Surabaya merekrut Bernardo Tavares sekaligus memberi warna baru bagi persaingan liga. Kehadirannya diharapkan membawa stabilitas permainan dan mental bertanding yang lebih konsisten sepanjang musim. Kepastian bergabungnya Bernardo Tavares diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi klub. Informasi tersebut disampaikan secara terbuka agar supporter mengetahui arah baru tim kebanggaan mereka. Dalam pengumuman itu, Persebaya Surabaya juga menjelaskan rencana awal terkait struktur kepelatihan. Bernardo Tavares akan datang ke Surabaya dengan membawa seorang asisten, namun tetap mempertahankan tim kepelatihan yang sudah ada. Dengan resminya Bernardo Tavares sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026, denyut optimisme kembali terasa di Kota Pahlawan. Publik kini menunggu aksi nyata di lapangan sebagai jawaban atas kepercayaan besar yang telah diberikan. Siap bajak dari Persija. Ini pemain incaran Persebaya. Mahar 10,43 miliar mendadak jadi sorotan setelah Persebaya Surabaya dikabarkan masuk dalam perburuan pemain yang sebelumnya erat dengan Persija Jakarta. Transfer glamor di luar dugaan ini membuat peta persaingan bursa pemain Super League 2025-2026 kian panas jelang musim baru. Persebaya Surabaya secara mengejutkan dikaitkan dengan gelandang serang asal Brasil, Rodrigo Bassani, yang namanya lebih dulu santer dibicarakan di kalangan pendukung Persija Jakarta. Manuver senyap Green Force ini dinilai bisa menggagalkan rencana besar Macan Kemayoran di sektor serang. Kabar masuknya Rodrigo Bassani ke dalam radar Persebaya Surabaya pertama kali dibongkar akun seputar transfer sepak bola Indonesia, e-Transfer News FT.
Sebelum nama Persebaya Surabaya mencuat, Rodrigo Basani lebih dulu ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta. Menariknya, rumor itu bukan berasal dari akun transfer, melainkan dari reaksi masif Jakmania di media sosial. Para pendukung Persija Jakarta secara tak terduga menyerbu kolom komentar unggahan terbaru Rodrigo Basani di Instagram pribadinya. Dari sisi performa terkini, Rodrigo Basani tampil impresif sepanjang musim ini bersama Bucheon FC. Pemain yang bisa beroperasi sebagai gelandang serang, sayap kanan dan kiri, itu mencatatkan 16 gol dan 8 assist dari 42 pertandingan. Statistik tersebut membuat namanya dianggap cocok dengan kebutuhan klub-klub besar Super League Indonesia. Baik Persebaya Surabaya maupun Persija Jakarta sama-sama membutuhkan sosok kreator serangan yang produktif. Jika berbicara peluang, kans kedua klub untuk mengamankan tanda tangan Basani terbilang masih terbuka. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu bersama Bucheon FC masih tersisa hingga 31 Desember 2026. Opsi lain yang mungkin ditempuh adalah mengajukan proposal peminjaman dengan klausul permanen di akhir kontrak. Namun, skenario ini dinilai sulit terrealisasi mengingat Basani merupakan pemain kunci dalam skuad Bucheon FC. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Mahar 10,43 miliar menjadi kunci, sekaligus ujian keseriusan siapa yang benar-benar siap memboyong Rodrigo Basani ke tanah. Shin Sang-gyu siap jadi pelatih utama Persebaya. Shin Sang-gyu bongkar resep taktik baru Persebaya Surabaya saat menghadapi Borneo FC pada pekan ke-15 Super League. Meski hanya bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, dapur strategi Green Force mulai terbuka dan memunculkan optimisme baru. Asisten pelatih Persebaya Surabaya itu mengakui hasil akhir belum sesuai target yang diharapkan tim. Namun Shin menilai peningkatan permainan justru menjadi poin terpenting dari laga tersebut. Hasil pertandingan memang tidak sesuai harapan, namun peningkatan permainan tim menjadi catatan penting, ujar Shin dalam konferensi pers usai laga. Ia menyoroti kerja kolektif tim dan performa individu pemain yang dinilai semakin berkembang. Menurut Shin, organisasi permainan Persebaya Surabaya menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Pemain mulai lebih memahami peran masing-masing dalam skema yang diterapkan tim pelatih. Peningkatan permainan tim menjadi catatan penting, terutama dari sisi kerja kolektif dan performa individu pemain.